Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Bersama aku, Fatimah Ika Puspitasari. Hari ini aku ditemani oleh 4 pemuda-pemudi bangsa yang luar biasa dan akan ngobrol santai tapi bermakna tentang visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia itu bukan cuma peta, bukan cuma lagu kebangsaan, tapi tentang manusia, perjuangan, budaya, dan harapan. Halo semuanya, apa kabar? Halo, apa kabar, Kak Fatimah? Kabar baik. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dulu dari Kak Imri, silahkan Kak Imri. Baik, terima kasih Kak Fatimah. Perkenalkan, nama saya Imri Maulidayanti Harahap, asal saya dari Medan. Kebetulan saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Yang kedua, silahkan Kak Silvi untuk berkenalan. Baik, terima kasih Kak Fatimah. Perkenalkan semuanya, nama saya Silvi Alifah Hilmida, dipanggil Silvi, asalnya dari Jogja. Bekerja di Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito. Salam kenal semuanya. Oke. Yang ketiga, silahkan Kak Juju untuk perkenalan. Halo, kenalin nama aku Dian Julisianisa, biasa dipanggil Juju. Aku dari Semarang nih, sama kayak Kak Fatimah ya. Tapi sekarang aku lagi kerja di Jakarta nih Kak, di Rumah Sakit Harapan Kita. Salam kenal ya. Oh iya, aku sebenarnya asalnya dari Jogja teman-teman, tapi kerjanya di Rumah Sakit Karya di Semarang. Jadi aku merantau ya teman-teman. Oke. Yang terakhir nih, yang paling ganteng sendiri di antara kita semua. Silakan Kak Bintang untuk perkenalan. Terima kasih Kak Fatimah. Perkenalkan, nama saya Bintang Yuda Perwira, asal dari Semarang. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Salam kenal semuanya. Aku mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Mungkin dari Kak Imri bisa berbagi tentang gimana sih menurut kakak yang dimaksud dengan visualisasi bangsa itu yang seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Kak Fatimah. Ini menurut aku pribadi ya. Menurut aku visualisasi bangsa itu adalah cara kita melihat dan menggambarkan Indonesia. Bukan cuma lewat gambar atau video, tapi lewat cerita juga. Simbol dan pengalaman sehari-hari. Misalkan itu keberagaman budaya, perjuangan tenaga kesehatan, pendidikan, sampai hal kecil seperti gotong royong. Berarti visualisasi bangsa itu bukan hal yang besar ya, tapi juga hal-hal yang kecil ya. Terus hal sederhana sering lebih ngena gitu sih dibandingkan hal-hal yang besar. Kita juga bisa contohin ya, ada beberapa contoh sih menurut saya itu seperti dalam perilaku sosial itu. Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan, itu kita jangan buang sampah sembarangan seperti itu ya. Kemudian ada menghormati perbedaan, yaitu sikap toleransi terhadap tetangga atau terhadap umat beragama gitu. Kemudian ada juga dalam penggunaan produk jasa, kita baiknya itu menggunakan produk-produk Indonesia, jangan produk-produk impor. Boleh sih, tapi jangan sering-sering gitu ya. Kemudian dalam pendidikan dan keluarga, seperti menceritakan sejarah budaya Indonesia atau budaya adat istiadat atau budaya kekeluargaan. Kemudian ada juga untuk seperti mengikuti upacara ya. Kemudian dalam partisipasi publik, seperti mematuhi peraturan, antri, kemudian dalam konsumsi informasi juga selektif dalam menerima informasi, karena sekarang itu kan sudah banyak hoax-hoax ya, atau gosip-gosip yang tidak benar keberadaannya gitu sih. Itu menurut saya pribadi. Oke, terima kasih Kak Imri atas pendapatnya ya. Jadi tadi di kehidupan sehari-hari ada dalam perilaku sosial seperti menjaga kebersihan lingkungan, kemudian memakai produk dan jasa dari Indonesia sendiri gitu ya, dari UMKM lokal, kemudian dari partisipasi publik seperti gotong royong, dan juga dari konsumsi informasi yang selektif terhadap berita supaya tidak menyebarkan berita hoax gitu ya.
Ada juga sih tambahan Kak. Ini yang sekarang lagi hits ya gitu. Seperti menyebarkan konten-konten positif. Sekarang itu kan contoh CFD gitu kan udah banyak-banyak nih orang yang olahraga, sore olahraga, pagi olahraga gitu. Kan banyak Iya. tuh olahraga tapi demi memenuhi kebutuhan sosial medianya. Tapi nggak apa-apa Iya, kan itu betul. Lari culture Kak. Pilates ya, yoga gitu Iya. kan. Tapi kan itu adalah hal-hal yang positif yang bisa disebarkan gitu. Betul. Kayak FOMO tapi FOMO hal-hal yang Positif. positif gitu ya. Iya benar. Terima kasih Kak Imri atas pendapatnya. Ya, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Kak Imri gimana sih visualisasi bangsa. Sekarang mungkin dari Kak Silvi ya, boleh cerita pengalaman pribadi mungkin apa sih yang membuat Kak Silvi mungkin jadi lebih bangga dan cinta dengan Indonesia. Baik, terima kasih Kak Fatimah. Kalau menurut saya, momen yang paling bikin merasa bangga jadi orang Indonesia itu malah justru datang dari hal-hal sederhana yang saya lihat sehari-hari. Salah satunya waktu di tempat saya tinggal diadakan kerja bakti. Awalnya sih kelihatan kayak biasa aja ya, bersihin selokan, potong rumput, atau benerin jalan yang rusak. Tapi semua warga itu ikut turun tangan, ada bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak muda. Bahkan mereka yang nggak terlibat dalam pekerjaan fisik itu tetap berkontribusi, seperti menyiapkan makanan dan minuman. Yang menarik, nggak semua orang itu akrab satu sama lain. Ada yang berbeda latar belakang, beda agama, beda kebiasaan, bahkan sehari-hari itu jarang ngobrol atau ketemu. Tapi di momen gotong royong itu, semua terasa setara, saling membantu satu sama lain. Selain itu, pengalaman yang juga berkesan bagi saya adalah ketika bekerja di ruang operasi di IGD. Saat itu datang seorang ibu hamil yang diantar keluarganya dari jarak yang cukup jauh dengan kondisi darurat dan membutuhkan tindakan operasi ISC segera. Kami sebagai tenaga kesehatan langsung bergerak cepat dari dokter, perawat, dan seluruh tim bekerja sesuai dengan peran masing-masing, saling berkoordinasi demi keselamatan ibu dan bayinya. Alhamdulillah setelah operasi selesai, kondisi ibu dan bayinya selamat. Sebelum dipindahkan ke ruang rawat, keluarganya mengucapkan terima kasih berulang kali. Padahal yang kami lakukan itu merupakan tanggung jawab kami sebagai tenaga kesehatan. Dari pengalaman itu, saya menyadari bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya terletak pada sistem atau aturan, tetapi pada kebersamaan dan kepedulian orang-orang yang mau saling membantu satu sama lain. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Silvi. Pengalamannya luar biasa ya, juga di Nakas saat di IGD ya. Mungkin kita juga bisa refleksi yang dulu ini pengalaman COVID, mungkin ada yang jadi relawan mungkin ya, itu sangat keadaan yang jangan sampai terulang lagi. Tapi dari pengalaman itu kita jadi tahu bahwa ternyata Indonesia bisa melewati masa-masa kelam di zaman COVID. Kerjasama yang luar biasa antara pemerintah dan juga tenaga kesehatan. Sangat bangga jadi tenaga kesehatan di Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya Kak Juju boleh pendapatnya tentang gimana sih peran generasi muda dan media digital untuk memvisualisasikan bangsa. Menurut aku sih generasi muda punya peran yang gede banget ya, apalagi kan Gen Z sekarang canggih-canggih semua ya, apalagi dengan banyaknya platform media sosial, ada Reels, ada TikTok, ada podcast kayak yang lagi kita lakuin sekarang. Itu kan bisa buat nunjukin Indonesia dari sisi yang positif ya, atau kayak yang Kak Imri tadi bilang lari culture lah, itu kan salah satu bentuk juga kalau kita udah melek tentang kesehatan meskipun diawali FOMO. Atau budaya yang diomongin sama Kak Silvi tadi tentang gotong royong, kayak yang orang nggak kenal tapi waktu gotong royong kan tiba-tiba jadi akrab. Itu kan juga salah satu budaya yang orang luar pun approve kalau Indonesia tuh orangnya ramah kayak gitu nggak sih. Jadi kalau kita manfaatin itu dengan baik, kayaknya itu bisa boom juga sih di medsos. Jadi menurutku itu sangat-sangat bisa sih Kak, gitu. Iya.
Jadi media digital bisa jadi alat untuk kampanye bangga berbangsa bernegara di Indonesia ya. Betul banget sih. Asal digunain pakai bijak ya, yang bijak ya. Tren-tren pun ikut yang FOMO-FOMO positif ya. Gitu. Kalau untuk menyebarkan FOMO-FOMO ataupun yang viral-viral tapi positif dan bisa jadi untuk meningkatkan citra Indonesia gitu ya Kak ya. Gas kalau itu. Ya, oke. Dari Kak Bintang mungkin bisa dikasih harapannya apa sih terhadap visualisasi bangsa Indonesia ke depannya. Oke, baik, terima kasih Kak Fatimah. Sebelumnya kita melihat Indonesia saat ini itu ada dua hal yang beriringan ya. Di satu sisi kita menghadapi banyak tantangan karena kita adalah sebuah negara yang besar. Namun di sisi lain ada banyak hal yang justru membuat saya bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari keberagaman dan sampai saat ini keberagaman itu masih terjaga baik. Tidak banyak negara yang bisa memiliki ratusan bahasa, ratusan budaya, dan ribuan pulau seperti Indonesia. Namun, saat ini kita masih tetap berdiri sebagai satu bangsa ya. Itu bukan sesuatu hal yang kecil ya. Kita patut bangga dengan keberagaman itu. Dan bagi saya, kebanggaan berbangsa bukan hanya karena apa yang kita miliki di masa lalu, tetapi juga karena kualitas manusia Indonesia yang terus berkembang untuk masa depan. Banyak anak muda yang berprestasi, banyak inovasi-inovasi lahir dari daerah, dan semakin banyak pelayanan publik yang ditingkatkan kualitasnya. Ini hal-hal yang nyata dan patut kita banggakan ya. Harapan saya sih Indonesia dapat terus menjadi bangsa yang percaya diri, bangsa yang tahu siapa dirinya, dan tahu kemana bangsa ini akan pergi. Saya berharap bangsa ini maju dalam teknologi, kuat dalam identitas, dan unggul dalam pelayanan publik. Saya juga berharap rasa bangga berbangsa dan bernegara tidak hanya muncul ketika ada perayaan atau saat ada kemenangan olahraga, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bisa lewat kita bekerja, seperti Kak Silvi tadi, melayani pasien di IGD, lewat cara kita melayani masyarakat, dan lewat cara kita memperlakukan sesama warga bangsa Indonesia ini sendiri. Kak Fatimah, kira-kiranya begitu Kak Fatimah? Luar biasa sekali harapannya. Semoga benar-benar menjadi doa yang baik untuk Indonesia ke depannya, teman-teman semuanya. Amin. Amin. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa visualisasi bangsa itu bukan hanya soal apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita memaknai Indonesia. Bagaimana kita berperilaku menjadi bangsa Indonesia yang percaya diri, yang bisa membangun supaya bangsa kita tetap menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berdikari, bangsa yang berbudaya dan tetap mencintai beraneka ragam bahasa, suku tanpa membedakan satu sama lain untuk tetap menjadi negara Indonesia yang luar biasa. Ya, semoga podcast ini bisa menjadi refleksi kecil untuk kita semua agar terus bangga dan berbangsa dan bernegara Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, applause buat kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman juga yang mau mendengarkan celotehan kita kali ini, yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa di dialog kebangsaan berikutnya. Salam Indonesia. Terima kasih Kak Fatimah.